Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkurullaha azza wa jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya kita bisa menjalankan ibadah saat ini. Dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya pula kita bisa melaksanakan ketaatan yang mana insya Allah inilah yang akan menjadi timbangan baik kita kelak di hari kiamat, yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal kebaikan yang sebanyak-banyaknya, dan berharap bahwasannya tidak ada dosa, tidak ada kezaliman yang kita lakukan di dunia ini, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, istrinya, kemudian anak-anak putra beliau dan putri beliau semuanya. Begitu juga para sahabat beliau, para khulafaur rasyidin terlebih khususnya, ya. Begitu juga para tabi'in dan sebagainya. Begitu juga kita mudah-mudahan adalah orang-orang yang senantiasa meniti jalan sunnahnya beliau, yang kelak di hari kiamat insyaallah mudah-mudahan kita adalah termasuk umat-umatnya yang berhak minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki Ramadan yang tanggal 10. Masya Allah sudah sepertiga Ramadan kita laksanakan. Dan hari ini kita akan membahas yaitu surat yang ke-105, ya, yaitu surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah tidak engkau melihat, wahai Nabi, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu terhadap ashabul fil. Alamna, bahwasannya
Begitu juga bahwa bukankah ya kami yang menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Kemudian kami kirimkan kepada mereka, di atas mereka burung-burung ababil yang mana menjatuhkan ya di atas mereka batu-batu yang terbakar. Maka kami jadikan mereka itu seakan-akan daun yang dimakan ular. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kita lihat dalam kosa kata kita, yaitu bahwasannya mufradatnya ashabul fil. Ashab jamak dari kata sahib yang artinya pemilik. Ya. Al-fil gajah. Ya. Kemudian alam yaj'al kaidahum, begitu juga ya ja'ala yaj'alu bermakna menjadikan. Kaidun itu artinya tipu daya. Ya. Kemudian asaf itu adalah daun makul yang dimakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi surat ini dinamakan dengan suratul fil. Ya, kalau kita lihat Masya Allah sangat indah. Surat ini hanya 5 ayat, tapi akhirannya kalau kita lihat secara saja, ya, semua berakhiran lam. Alam taro kaifa al-fil, fi tadlil, tayran ababil, semua berakhiran lam. Ini adalah menunjukkan bagaimana inilah kalamullah. Ya, ini semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang mau ditandingi oleh siapa? Musailamah al-Kadzab, yang ingin menyaingi Al-Quran, yang ingin menyaingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengarang surat Al-Fil ini. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu anfun tawil, dengan sebagainya. Ya, berusaha ingin menandingi Al-Quran, padahal tidak sama sekali tertandingi, satu huruf pun tidak. Karena Al-Quran ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an ini pasti akan tetap terjaga keindahannya, terjaga kemukjizatannya. Lihatlah bahwasannya surat ini tergolong surat Makkiyah. Ya, yaitu surat yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini kita lihat, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Nabi, apakah tidakkah engkau melihat apa yang telah dilakukan Rabbmu, Tuhanmu terhadap sahibul fil? Ya, sahibul fil ya pemilik gajah. Jadi ayat ini bercerita bahwasannya ya ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah ini. Bagaimana menceritakan bagaimana nikmatnya orang-orang Quraisy saat itu. Kenapa? Mereka dilindungi dari yang namanya kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat Al-Fil ini berkaitan pula dengan surat surat Quraisy yang sebelumnya, yang kemarin sudah kita bahas. Ada kaitannya. Ya. Ya. Jadi ini adalah salah satu nikmat yang diberikan Quraisy dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, alam tahu kaifa, bagaimana Allah perlakukan ya terhadap ashabul fil, pemilik gajah ini. Kata fa'ala di sini ya, ini fa'ala ini adalah fi'il, kata kerja. Apabila subjeknya, pelakunya dinisbatkan kepada manusia, maka biasanya fa'ala, melakukan di sini bermakna negatif, melakukan hal-hal yang buruk. Ya, bahwasanya ya segala sesuatu yang buruk biasanya secara tafsir. Kalau seandainya pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ancaman, menunjukkan apa?
hal musibah. Allah berikan ancaman, Allah berikan musibah kepada ashabul fil. Kenapa mereka diberikan musibah? Karena memang kalau kita lihat dalam cerita ya kisahnya secara ringkas, bahwasannya ashabul fil ini berasal dari kota Yaman, dari negeri Yaman yang jauh ya antara Mekah dengan Yaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bahwasannya Yaman di saat itu Yaman adalah yaitu penghuninya atau penduduknya Nasrani. Ya, karena mereka mengikuti raja dari Afrika. Maka dari itu bahwasannya sedangkan Makkah kaum musyrikin dan di sana ada Ka'bah. Maka siapa namanya Abrahah beserta rakyatnya dan sebagainya, pasukannya ya berharap bahwasannya karena mereka melihat Ka'bah ini adalah mereka orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah, bahkan pusat perekonomian ada di sana juga. Mereka berharap bahwasannya ayo kita buat tandingan seperti Ka'bah. Mereka buat gereja yang mana gerejanya ini Masya Allah ya, kalau secara keduniaan luar biasa di zaman itu. Kenapa? Karena temboknya terbuat dari mutiara, temboknya terbuat dari yakut dan sebagainya, barang-barang yang mahal. Dan begitu juga menjulang tinggi bangunan gereja ini. Tujuannya adalah supaya orang-orang lebih menghormati gereja tersebut daripada Ka'bah. Apa yang terjadi? Ya, maka dikatakan bahwasannya bangunan itu dibuat semegah mungkin, bahkan tingginya itu orang melihatnya harus mendongak begini. Sampai-sampai dikatakan ya kolan suah topinya bisa jatuh saking mendongak, saking tingginya. Sehingga dinamakan gereja ini namanya Qulais, Al-Qulais. Ya, maka orang Arab dengar tentang bagaimana tipu dayanya orang-orang Yaman saat itu yang beragama Nasrani, Abrahah tersebut. Akhirnya dari suku mereka, dari suku Kinanah dikirim ya, untuk apa? Istilahnya datang ke gereja tersebut. Ternyata apa? Mohon maaf, di sana ya secara tidak langsung dilecehkan, buang air besar di gereja tersebut. Akhirnya setelah selesai dikotori gereja tersebut, pergilah orang ini. Masya Allah, apa yang terjadi? Ya ketahuan. Yang melakukan adalah orang-orang Mekah, simpatisan Ka'bah. Tidak terima orang ini, oh ini kesempatan untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya mereka mengirimkan, ya secara singkat, ringkas mereka mengirimkan. Ya Abraham mengirimkan pasukannya, bahkan ada di kalangan pasukan yaitu mengendarai gajah. Yang jumlahnya hanya sekitar belasan saja, tidak sampai ratusan, tidak sampai puluhan, tidak sampai ratusan, hanya belasan gajah. Dibawalah gajah ini ya oleh si Abrahah saat itu dengan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Apa yang terjadi? Memang penduduk Mekah mendengar akan bahwasannya terjadi Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga dari sebagian mereka berusaha menghadang, tapi kalah. Apalagi yang dibawa adalah gajah yang sangat-sangat besar. Ya saat itu kenapa gajah? Karena gajah ini orang Arab ini jarang melihat gajah. Ya karena mereka biasanya ya unta, kambing dan sebagainya. Tapi kalau gajah adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang baru. Makhluknya besar. Sehingga ya sudah tidak bisa mengalahkan. Ada beberapa pasukan yang berusaha menghadang, tidak bisa. Akhirnya apa? Mendekati Ka'bah. Ya mereka buat istilahnya dikepunglah Ka'bah ini dengan pasukan Abrahah itu. Kemudian apa? Mereka mengambil secara paksa onta-onta pemilik penduduk Mekah. Yang mana onta-onta tersebut adalah salah satunya pemiliknya yaitu Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disembelih begitu saja 200 ekor. Akhirnya apa? Orang-orang Mekah tahu bahwasannya mereka tahu kekuatan mereka. Kita tidak mungkin mengalahkan Abrahah dengan pasukannya, bahkan membawa binatang yang begitu besar. Tidak mungkin. Akhirnya mereka menyerah. Cuman Abdul Muthalib sudah sepakat.
Ya artinya ya sudah kita pergi. Tapi saya menginginkan apa? Menginginkan onta-onta yang mereka ambil, onta-onta saya. Akhirnya datanglah kakek Nabi SAW kepada Abraha, ya bertemu. Dia hanya bilang, aku kesini, ya bahwasanya Abraha mengatakan, aku kesini ingin menghancurkan Ka'bah. Suruh kaummu pergi jauh-jauh supaya tidak kena efek dari penghancuran Ka'bah tersebut. Abdul Muthalib datang mengatakan bahwasanya aku kesini hanya ingin unta yang telah engkau ambil sebanyak 200 ekor atau ada riwayat mengatakan 100 ekor. Abraha heran, kenapa ini Mekah Ka'bah mau dihancurkan kok ini malah mikirin binatang? Sehingga Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya aku adalah Rob, pemilik onta, jadi aku hanya menjaga ontaku. Sedangkan Ka'bah itu, beliau mengatakan Ka'bah itu ada Robnya, ada pemiliknya, ada Tuhannya. Silahkan kalau kamu mau. Subhanallah. Ya diganti sama Abraha unta-unta yang tadi sudah diambil secara paksa. Mereka berusaha masuk, inilah yang Allah ceritakan. Alam taro kaifa. Ya, jadi Abraha ini merasa tenang, bangga. Oh, tidak ada yang berani sama kita. Ayo sudah masuk. Ternyata Allah katakan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana ashabil fil tersebut? Apa ya Allah? Tarmihim bihijaratim min sijil. Bahwasanya Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam naj'al kaidahum fi tadlil. Allah gagalkan, Allah jadikan tipu daya Abraha ini apa? Sia-sia. Kenapa dikatakan tipu daya? Ternyata ada misi yang lain. Penghancuran Ka'bah ini ya bahwasanya ada di misi yang lebih daripada itu. Apa itu? Mereka hanya ingin ya, karena mereka ada rasa benci terhadap penduduk, yaitu benci terhadap penduduk Makkah. Perjalanan mereka bebas kemana-mana. Mereka merasa iri. Sehingga apa? Mereka ingin menguasai perekonomian saat itu. Itu yang mereka inginkan. Maka Allah katakan tadlil, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ingat, kemudian Allah kirimkan burung-burung ababil, tayran. Sebenarnya segala sesuatu yang bisa terbang dinamakan secara umum tayran. Tapi tayran di sini maksudnya adalah burung ababil. Banyak periwayatannya, ada yang memang mengatakan burung yang tiba-tiba muncul, ada yang mengatakan burung yang memang turun dari neraka dan sebagainya. Apa kedatangan mereka ngapain? Tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka datang yaitu apa? Yaitu melemparkan batu-batu ya, min sijil. Sijil itu artinya neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya terbakar. Batu yang panas. Yang mana dalam sebuah riwayat dikatakan setiap burung itu membawa 3 buah batu. 1 di paruhnya, 2 lagi di kakinya. Apabila sudah di atas pasukan Abraha, mereka jatuhkan. Sehingga Allah katakan apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apabila terkena batu tersebut, kepalanya kah dan sebagainya, ingat, maka diibaratkan oleh Allah seperti daun yang dimakan ulat. Ya, ulat kalau makan daun kan pelan-pelan kayak lurus begitu jalannya. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan apabila batu tersebut jatuh di atas kepala akan tembus ke bawah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya ya pelajaran Masya Allah luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana berkuasa. Kekuasaannya sangat-sangat mutlak. Ketika Allah menginginkan menyelamatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencelakainya. Padahal kalau kita lihat kafir Quraisy pergi semua, tidak ada yang mau membela. Ya, mereka takut. Kenapa? Karena memang Ashabul Fil lebih kuat kalau secara kekuatannya. Mereka takut. Sehingga Allah selamatkan. Perhatikan di sinilah bagaimana kekuasaan Allah. Allah mampu menyelamatkan meskipun seluruh dunia berusaha untuk memberikan bahaya.
Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah berikan bahaya kepada seseorang, bagaimanapun seluruh manusia bergabung untuk menyelamatkannya, tidak akan mampu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bawa ke konteks kita saat ini, yang terjadi pandemi saat ini, ya, kita tidak tahu, ya, corona itu kan tidak kelihatan. Bisa saja ternyata, ya, sebelah kita terkena corona. Tapi disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak melindungi siapa yang dia kehendaki. Allah berhak untuk memberikan penyakit tersebut kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang sudah berusaha menghindar tetapi tetap kena. Ada yang orang memang ya sudah keluar. Ya. Keluar terus, tapi subhanallah tidak kena. Ya. Ini membuktikan inilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh sengaja mencari, ini berdosa. Ya. Bahkan yang viral sekarang sengaja ingin, ya sudah saya coba saya. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Ini namanya murji'ah. Apalagi kalau yang mengatakan orang kafir, na'udzubillah. Ya, tidak boleh seperti itu, kita berusaha menghindar. Ya, tetapi apapun yang terjadi itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam pelajaran kita yaitu bahwasannya dalam surat ini menunjukkan tadkir Quraisy. Ini adalah sebagai peringatan bagi suku Quraisy. Kenapa? Karena mereka diselamatkan juga. Ya, lihatlah di sini Allah sebenarnya ingin menyelamatkan Ka'bah. Tetapi apa? Efeknya mereka juga ikut selamat. Ya, jadi Allah selamatkan Ka'bah. Jadi para ulama tafsir mengatakan Allah selamatkan Ka'bah bukan karena Quraisynya, tidak. Ya, padahal kalau kita lihat, ya, bahwasanya Nasrani yang saat itu, sedangkan Makkah yang saat itu adalah musyrikin, lebih utama adalah orang Nasrani di saat itu. Hati-hati, di saat itu. Kayak gitu. Seharusnya yang diselamatkan adalah Nasrani, tapi ini tidak. Ya, artinya apa? Allah selamatkan Mekkahnya, bukan yang lain. Supaya tidak ada nanti istilahnya apa namanya? Ini loh, saya loh yang menyelamatkan, tidak. Di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung turun, ya, ikut andil untuk menyelamatkan Ka'bah ini secara langsung. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi dalam pelajaran surat Al-Fil ini Masya Allah begitu sangat besar bagi kita. Ingatlah bahwasannya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka mintalah hanya kepadanya. Jangan minta kepada yang lain. Terlebih dalam urusan gaib. Ya, terlebih dalam urusan-urusan yang memang bukan kemampuannya manusia. Maka mintalah dengan dia. Dialah yang maha tidak pernah tidur. Bahkan ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Ya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka yakinlah ketika kita memohon betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan menolong kita. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya aku itu, ya, hadis qudsinya, aku itu ada pada prasangka hambaku. Kita berprasangka baik, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan, ya, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya surat Al-Fil mengajarkan kepada kita Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan sekali lagi, ingat bahwasanya mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.